Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat yang diridhoi Allah. Durhaka itulah kata yang kerap disematkan kepada anak apabila anak tersebut tidak berbakti kepada orang tua. Dan itu semua sering dialamatkan kepada anak tanpa menyadari kenapa anak sampai tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Bahkan lebih parah lagi, anak tidak sholat, anak tidak ngaji. Kita sebagai orang tua kadang tidak sedikit pun menyadari itu semua merupakan kesalahan terbesar dari orang tua terhadap anaknya. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat yang diridhoi Allah, sebenarnya kesalahan orang tua terhadap anak itu mungkin banyak, tapi yang paling besar dan fatal akibatnya yaitu tidak mendidik agama kepada anaknya. Dan itu bisa berdampak buruk dunia dan akhirat, baik untuk orang tuanya maupun anaknya itu sendiri. Banyak orang tua yang khawatir anaknya kelak tidak bisa punya kerja, khawatir tidak pintar, akhirnya disekolahkan setinggi-tingginya, berharap anaknya bisa sukses, bisa jadi anu, dan anu. Harapan dan cita-citanya sangat tinggi, tanpa mengkhawatirkan kelak anaknya bisa beriman atau tidak. Bagaimana akhiratnya tidak terpikirkan sedikit pun, yang dipikirkan hanyalah urusan duniawi. Walaupun tentunya tidak semua seperti itu ya, namun hal itu banyak terjadi dikala anaknya sukses berpendidikan tinggi, tapi tidak paham sholat, tidak paham ngaji, hanya sekedar baca Yasin pun tidak bisa. Dari kecil tidak pernah diperkenalkan dengan Al-Quran, tidak pernah diajari sholat, bahkan anak tidak puasa pun dibiarkan. Makanya jangan heran apabila anaknya tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, dan itu semua tentunya sangat rugi bagi orang tua apabila mempunyai anak yang seperti itu. Kenapa dibilang rugi? Yang pertama, dikala orang tuanya sudah meninggal nanti, dia tidak mendapatkan pahala anak yang soleh. Dan pahala anak yang soleh itu luar biasa, mengalir terus pahalanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Nah, dalam hal ini sangatlah rugi sebagai orang tua apabila tidak mendapatkan pahala anak yang soleh. Yang kedua, tidak mendapatkan doa dari anaknya. Bagaimana anaknya bisa mendoakan orang tua sedangkan anaknya sendiri tidak tahu cara mendoakan orang tua seperti apa? Ngaji tidak bisa, baca Al-Quran tidak bisa, bahkan sholat pun jarang atau mungkin tidak pernah. Tentunya sulit untuk bisa mendoakan orang tuanya, dan itu sangatlah rugi bagi orang tua. Bagaimana nanti setelah meninggal dunia tanpa ada doa dari anaknya. Kemudian yang ketiga, ini lebih parah dan lebih rugi lagi. Dikala kita sebagai orang tua sudah jerih payah menyekolahkan anak dengan biaya tinggi, tapi anak tidak dididik agama, sehingga anak tidak tahu sholat, tidak tahu ngaji, yang tentunya itu akan celaka di akhirat kelak. Dan tidak cukup sampai di situ saja, anak bisa nuntut orang tuanya ditarik masuk ke neraka bersama-sama gara-gara tidak mendidik agama terhadap anaknya. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang rugi seperti itu. Nah, dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat yang diridhoi Allah, selanjutnya bagaimana supaya kita tidak celaka seperti itu? Tentunya kita harus menyempatkan diri mendidik anak tentang agamanya. Kenalkan anak kita kepada Al-Quran dari sejak kecil, ajari sholat. Namun apabila kita tidak bisa mengajari anak soal agama, gampang. Titipkan saja anak kita ke ustadz atau ke pondok pesantren, bayar biaya pendidikannya, berapa per bulan biayanya, bayar, lengkapi dengan buku-bukunya, dan pantau terus sudah sejauh mana anak kita bisa ngaji atau bisa sholat.
Dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak bahwa kita sudah punya bukti mendidik anak dengan benar. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau sudah terlanjur kita tidak mendidik anak soal agamanya dari kecil, dan sekarang anak sudah besar, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat? Tentunya belum terlambat ya. Selama masih ada napas, kita masih bisa berusaha dengan cara mengajak anak untuk sholat, atau mengajak anak ke majelis taklim, dan lain-lain. Banyak cara. Dan jangan lupa doakan terus anak kita supaya anak kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilunakkan hatinya, dan bisa menjadi anak yang soleh atau solehah. Dan tentunya kita sendiri sebagai orang tua harus memberikan contoh tentang ibadah kepada anak kita, supaya anak kita mengikuti jejak orang tuanya. Insya Allah itu bisa menjadi bukti pertanggungjawaban kita di akhirat kelak, dan kita pun pasti berharap semoga anak kita bisa soleh dan soleha, karena banyak juga anak yang tidak dididik agama oleh orang tuanya ternyata bisa soleh dan solehah dan bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, demikian, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.